Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kalian sudah nonton video aku malam ini. Ya, malam ini aku mau menghabiskan ceritanya Bang Rivaldo karena memang ini adalah ending dari cerita Bang Rivaldo. Dan setelah itu aku bakalan fokus dengan ceritanya Kak Haji, Doni, dan Kak Zainal. Em, untuk kemarin itu aku kasih informasi kepada kalian semuanya untuk teman-teman semuanya bahwasanya aku bakalan upload hari Sabtu atau hari Minggu atau hari Sabtu dan Minggu. Karena kemarin itu bener-bener kayak sibuk banget dengan kerjaan aku, sehingga aku tuh bener-bener kayak nggak bisa bikin konten, atau aku tuh udah selesai kerja tuh jam 9 sampai jam setengah 10-an. Dan itu bener-bener kayak udah capek, udah nggak bisa mikir lagi, udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, sehingga tuh udah buyar banget gitu loh, udah capek dengan pekerjaan gitu. Makanya kemarin karena banyak banget yang nanyain di Instagram, terus DM aku tuh udah penuh banget dan banyak banget yang ceritanya aku belum bisa baca. Aku bales tapi aku belum bisa baca semua cerita kalian. Mungkin nanti aku bakalan baca hari Sabtu atau hari Minggu. Maaf banget kalau misalkan kalian semuanya tuh kecewa dengan aku. Ya nggak apa-apa karena memang kondisinya memang sedang tidak bisa gitu. Terus apa namanya? eh Ya, insya Allah sih nanti aku bakalan lanjutin cerita lagi. Tenang aja. Pokoknya Sabtu dan Minggu itu udah pasti ada konten. Untuk hari biasa sebisanya aku gitu. Jadi kayak nggak nentu juga hari apa aku bakalan bisa bikin konten. Tapi kalau untuk hari Sabtu dan Minggu itu udah wajib dan aku bakalan bisa untuk bikin konten karena memang udah libur pekerjaan aku gitu ya. Oke, cerita kali ini akan aku lanjutkan dan akan aku habiskan ending dari ceritanya Bang Rivaldo. So, buat teman-teman semuanya, penggemarnya Bang Rivaldo, silahkan kumpul di video ini. Karena beberapa menit ke depan kita akan bahas cerita ini dan silahkan siapkan tisu kalian. Dan maaf banget kalau misalkan kalian gak suka dengan sedih-sedihan atau kayak kok endingnya seperti itu terus sih, kok endingnya sedih-sedih terus sih, yang bahagia dong. Hey, apa yang kalian harapkan dengan cerita ini? Apa yang kalian harapkan dengan kisah yang seperti ini? Tidak ada kisah yang kayak apa namanya, selagi aku tinggal di Indonesia tidak ada kisah yang menyenangkan untuk hubungan seperti ini gitu. Jadi jangan berharap kayak cerita-cerita di BL Story atau film-film Thailand yang endingnya adalah mereka tuh akan menikah. Tidak akan ada gitu karena memang ceritanya memang sampai seperti itu aja gitu, tidak tahu ujungnya seperti apa. Mungkin menjalani hubungannya bisa bertahun-tahun tapi kita nggak tahu, dan kita juga nggak bakalan bisa menolak norma yang ada di Indonesia. Kalaupun aku nekat untuk pergi ke luar negeri, aku juga belum siap. Aku juga nggak bisa menentang adat istiadat yang ada di Indonesia karena aku dibesarkan di Indonesia dan aku dibesarkan dengan didikan agama yang luar biasa gitu. Jadi aku masih tahu batasan-batasan yang tidak bisa aku langgar gitu. Walaupun dalam kehidupan aku mungkin kebanyakan banyak norma yang aku langgar, tapi setidaknya cuman aku doang yang tahu gitu. Jadi aku tidak bisa mengecewakan orang tuaku dan aku juga nggak akan mengecewakan orang tuaku walaupun aku dalam keadaan yang salah seperti ini. Oke, ini jadinya ujungnya curhat-curhat juga ya. Tidak apa-apa, yang penting malam ini kita bisa ngobrol santai-santai aja, slow aja. Kalian di rumah mungkin sedang ngopi atau mungkin sedang mengerjakan pekerjaan yang belum selesai atau lagi tiduran, istirahat dan segala macam, terserah kalian. Senyaman kalian aja karena kita ngobrolnya lumayan lama nih, kurang lebih 1 jam ke depan gitu. Oke, sudah siap ya dengan cerita aku malam ini? Silakan persiapkan diri, headsetnya dipasang, dan duduklah dengan nyaman, tidurlah dengan nyaman karena aku bakalan nemenin kalian untuk beberapa jam ke depan. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih kalian sudah support aku. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Silahkan komen di video aku ini cerita apa yang pengen kalian dengerin setelah cerita Bang Rivaldo berakhir. Suara terbanyak nanti akan aku buatkan ceritanya. Aji, Doni, atau atau Kak Zainal. Silakan. Kita lanjut aja ke ceritanya, let's go.
Kenapa aku bilang cerita ini akan berakhir? Karena memang pada saat itu aku dengan Bang Rivaldo mungkin tidak seberuntung aku dengan Kak Aji. Karena kenapa? Karena menurut aku ketika perjuangan aku sudah sia-sia dan ketika semuanya juga sudah hambar, aku akan meninggalkan orang-orang yang mungkin sudah mengecewakan aku. Sebenarnya ini juga ada hubungannya, ada kaitannya dengan perjalanan hidup aku setelah itu. Oke, ini kondisinya memang Bang Rivaldo itu dalam keadaan sakit. Aku dibatasin untuk ketemu dengan dia. Sampai aku benar-benar kayak nggak tahu informasi tentang dia beberapa minggu. Kalian bayangin aku pernah ngumpet kayak diam-diam ke rumahnya dia untuk melihat kondisinya dia seperti apa. Dan yang aku lihat pada saat itu kurus, kayak benar-benar penyakitnya luar biasa yang dia terima. Terus keluarganya juga menutupi semuanya. Sampai pada akhirnya aku tidak mendapatkan kabar dia selama kurang lebih 2 minggu. Ketemulah aku dengan Arif di sekolahan. Aku berusaha untuk menggali informasi tentang Bang Rivaldo karena aku tuh sayang banget sama dia. Aku tuh nggak bisa ngelupain dia gitu karena menurut aku dia adalah orang yang paling aku kagumi, orang yang paling aku sukai. Walaupun pertemuan kita tuh sangat singkat, nggak belum nyampe 1 tahun malahan, baru beberapa bulan doang, 4 sampai 5 bulanan gitulah. Aku juga belum bisa mendapatkan apa yang aku inginkan dari dia gitu kan. Lalu setelah aku ketemu dengan Arif, aku bertanya tentang Bang Rivaldo. Jawabannya seperti biasa, Bang Rivaldo baik-baik aja, mungkin dia butuh istirahat dan sekarang lagi off dulu sekolahnya dan dia sedang rawat jalan gitu. Jadi kayak dia udah dibawa ke rumah sakit, namun pas di rumah sakit juga beberapa minggu setelah itu dibawa pulang lagi. Dan dia itu kayak manggil dokter ke rumah gitu loh, karena dia emang orang berada ya, orang kaya gitu. Jadi ya adalah uangnya untuk manggil dokter ke rumah untuk beberapa kali gitu. Lalu aku benar-benar kayak sulit banget untuk mendapatkan akses masuk ke rumahnya dia. Sampai pada akhirnya seminggu setelah aku dapat informasi kalau misalkan dia rawat inap, aku lalu mencari informasi kembali dengan tetangga-tetangga yang ada di rumahnya dia. Waktu itu aku ketemu sama ibunya juga, cuman ibunya itu tuh kayak menghindar gitu loh. Aku nyapa dia, ya udah iya iya, tapi kayak nggak mau ngobrol lama gitu loh. Emang sih aku sama ibunya nggak begitu terkenal dekat banget, begitupun juga ada bapaknya. Jadi kayak ya udah gitu loh, saling sapa seperti biasa. Cuman untuk menanyakan hal-hal yang terlalu sensitif juga takutnya tersinggung gitu kan. Akhirnya aku pura-pura ngopi gitulah, jajan di warung yang nggak begitu jauh dari rumahnya si Bang Rivaldo ini. Dan aku menanyakan perihal Bang Rivaldo ini ke tetangga tersebut. Jadi ada salah satu anaknya yang suka main di dekat rumahnya Bang Rivaldo itu. Dan dia memberikan informasi sama aku kayak Bang Rivaldo kan udah gak di rumah. Aku kaget dong, kayak hah? Gak di rumah maksudnya gimana? Apa dia dibalik lagi ke rumah sakit? Atau dia dirawat di rumah sakit atau ke mana gitu kan? Bang Rivaldo ini udah 2 bulan udah gak di rumah bang. Aku kaget lagi dong, hah? Perasaan minggu yang lalu saya tanya sama adiknya, katanya dia masih di rumah atau dia masih rawat inap, rawat jalan gitu kan. Hah? Sejak kapan? Orang Bang Rivaldo aja waktu itu perginya kalau nggak salah tuh bulan lalu deh. Udah mau 2 bulan sekarang udah nggak di rumah. Pergi kemana ya kalau misalkan kamu tahu? Ada info dari Bang Rivaldonya seperti apa? Kalau untuk perginya sih saya nggak tahu ya bang ya. Soalnya saya kan juga nggak begitu kenal dekat sama Bang Rivaldo. Cuman ya tahu lah ibaratnya karena pernah lihat, sering main juga ke rumahnya gitu. Depan-depan rumahnya sering main. Kalau menurut saya sih dia kayaknya dibawa ke rumah sakit yang mungkin bisa mengobati penyakit Bang Rivaldo. Oh iya? Kamu tahu rumah sakitnya di mana? Nggak tahu. Soalnya waktu itu kayak
pas dibawa ke rumah sakit itu sebenarnya ada beberapa tetangga yang ikut bantu masukin Bang Rivaldo ke dalam mobil. Cuman kayak tetangga itu juga menutupi kalau misalkan Bang Rivaldo itu sakit apa gitu. Saya juga nggak tahu sih sebenarnya sakitnya apa, karena pas dibawa itu tuh Bang Rivaldo tuh dalam kondisi yang nggak sadar gitu loh. Jadi tuh infus masih di tangan, terus bajunya juga masih dipasang, terus mukanya ditutupin gitu pakai topi. Jadi saya nggak bisa ngelihat mukanya dia secara asli gitu. Cuman tangannya dia tuh kayak kurus banget gitu, cuman tulangnya doang. Oh ya, kamu lihat dong pas dia dibawa pergi. Lihat. Terus ya nggak tahu deh habis itu. Soalnya setelah dia pergi itu tuh nggak pulang-pulang lagi. Kamu bener gak sih? Bener bang, orang saya lihat sendiri kok. Cuman saya gak berani nanya juga sih sama Bang Arif. Soalnya Bang Arif kalau misalkan di rumah, udah di dalam rumah aja gak pernah keluar. Oh gitu ya. Abang temannya Arif? Iya, saya temannya Arif. Kenapa nanya Bang Rivaldo? Kenal juga sama Bang Rivaldo. Bukannya Bang Rivaldo sekolahnya dia beda ya sama Bang Arif? Ya lumayan kenal juga sih. Oh gitu ya. Ya udah deh bang ya, saya mau lanjut main. Saya tinggal dulu ya. Oh iya, makasih ya. Iya. Nah, si tetangga itu tuh sebenarnya udah gede juga, kayak udah kelas 6 atau kelas 7 gitu. Jadi udah ngerti lah ibaratnya untuk informasi-informasi gitulah. Jadi aku dapat informasi dari dia. Nah, setelah itu beberapa hari setelah itu tuh aku memberanikan diri untuk ketemu sama Arif. Jadi Arif itu kan lagi di dalam kelas nih ceritanya. Aku langsung jalan ujuk-ujuk ke dalam kelasnya dia. Aku bawa dia, aku tarik tangannya dia. Aku ada perlu sebentar sama kamu, bisa nggak? Gitu kan. Kemana? Kamu ngapain ini bawa-bawa aku, tarik-tarik tangan aku gitu. Udah nggak apa-apa, sini dulu ikut sama aku. Akhirnya aku bawa dia ke suatu tempat. Di tempat itu tuh kayak lorong dan kayak apa sih namanya tuh, di bawah tangga, di sekolahan di bawah tangga, dan itu tuh kayak ketutup gitu loh, dan nggak ada orang lewat juga sih di situ. Terus aku bawa dia ke situ. Kenapa deh, lu ngapain bawa gue ke sini gitu? Sekarang lu jujur sama gue butuh banget informasi ini. Bang Rivaldo kemana? Kok lu yang repot sih dek? Bang Rivaldo kan bukan saudara lo, tapi setidaknya gue pengen tahu. Kan gue kenal juga sama Bang Rivaldo. Ngapain lu tutupi Bang Rivaldo kondisinya seperti apa? Ya lu kalau misalkan tahu juga lu mau apa? Apa yang lu bisa berbuat? Lu kok kayak gitu sih ngomongnya? Ya setidaknya gue bisa kasih semangat, kasih support kalau misalkan dia emang bener-bener butuh support orang lain gitu. Tapi gue nggak butuh lo deh. Kok lu ngomong kayak gitu sih Rif? Ya gue juga nggak tahu gue harus ngapain. Gue lagi nggak fokus sekarang. Lu ngapain sih kayak gitu-gitu? Ya terus lu gimana? Lu bukan siapa-siapa gue dek. Tapi apa? Tapi gue butuh informasi tentang Bang Rivaldo. Buat apa? Lu apanya Bang Rivaldo sih? Gue jadi curiga. Enggak, gue nggak ada hubungan apa-apa. Tapi kenapa? Bukannya lu udah gak mau lagi ku campur masalah Bang Rivaldo waktu itu? Ya iya sih, cuman apa salahnya sih lu ngasih tahu informasi tentang Bang Rivaldo? Gue denger katanya Bang Rivaldo udah gak di rumah. Dibawa kemana Bang Rivaldo? Kata siapa? Gue denger aja sih. Lu cari informasi dari mana? Kan gak ada yang ngasih tahu lu. Kenal juga kagak sama tetangga-tetangga gue. Ya semakin lo tutupi, semakin gue cari tahu tentang Bang Rivaldo. Oke, kalau lu masak, Bang Rivaldo udah gak di rumah. Dia udah dibawa ke rumah sakit, dan rumah sakitnya itu jauh. Di mana? Lu gak bakalan bisa kesana sih dek. Ya setidaknya gue tahu di mana rumah sakitnya. Lu harus tahu banget. Iya. Please. Gue pengen tahu kabarnya Bang Rivaldo kayak gimana. Lu tahu nggak sih? Beberapa minggu yang lalu, gue sempat diam-diam ngelihat kondisi Bang Rivaldo di rumah.
Mungkin lu gak sadar sih, karena memang kalian pada sibuk di dalam rumah. Dari jendela, gue ngeliatin Bang Rivaldo yang lagi terbaring di tempat tidurnya. Gue gak bisa ngebayangin sih jadi Bang Rivaldo waktu itu. Sampai rumah gue bener-bener kayak ngerasa kayak, hah, kok Bang Rivaldo kayak gitu banget sekarang? Sebenarnya dia sakit apa sih? Kasih tahu gue dong. Gue nggak bisa ngasih tahu lu sekarang, Dek. Kenapa? Ya, gue nggak berani aja sih ngasih taunya. Ya alasannya apa nggak berani? Tuh juga gue udah tahu kok kan kondisinya Bang Rivaldo kayak gimana. Bang Rivaldo kayaknya kecil kemungkinan untuk sembuh, Dek. Hah? Maksudnya gimana sih? Bang Rivaldo kena virus. Dia didiagnosa penyakit yang HIV. Gua nggak tahu dia bakalan bertahan sampai kapan. Badannya dia udah habis banget, deh. Gua nggak tega sih ngelihatnya. Terakhir dibawa, dia udah nggak kuat. Dia cuma nangis doang, nggak mengeluarkan kalimat apapun dari mulutnya. Bahkan makan pun juga nggak bisa. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, Dek. Gue cuman takut aja teman-teman lain pada tahu kalau misalkan Bang Rivaldo, kakak gue yang serumah sama gue, dapat penyakit yang memalukan. Tapi kenapa lu gak cerita dari awal sih? Bapak sama ibu gue gak ngizinin kalau misalkan ngomong ke orang lain perihal penyakit ini. Karena tadi lu maksa, dan gue yakin lo tau lah gimana kalau misalkan nanti kondisinya Bang Rivaldo udah gak memungkinkan, ya kita bakal udah ngikal sih. Seminggu di rumah dia cuma nangis. Tiap malam teriak karena gak kuat dengan sakitnya. Katanya kepalanya kayak ditusuk-tusuk, badannya katanya udah gak kuat. Semua yang dirasa sama dia itu diungkapkan. Sampai cuma bisa nangis doang, Dek. Bapak sama ibu gue tuh udah gak tahu lagi mau dibawa kemana. Udah dibawa semua, sampai medis dan non medis pun juga udah ngatasin ini. Sekarang dibawa kemana? Ada di rumah sakit ini, dirawat. Tapi kemarin juga udah ditelepon sih sama dokternya. Katanya udah gak bisa berbuat apa-apa lagi sih, karena memang penyakitnya udah menyerang ke seluruh tubuh. Gue gak tega sih ngeliat abang gue kayak gitu. Lo bisa anterin gue ke sana nggak? Ada siapa di sana? Ada keluarga gue di situ. Bapak gue tiap hari di situ. Jauh nggak? Ya lumayan. Kita ngambil rumah sakit yang jauh biar gak ada yang tahu kalau misalkan dia lagi dirawat di sana. Kalau lo mau ikut, ntar sore ke rumah gue ya. Tapi janji ya jangan bilang sama siapa-siapa kalau misalkan Bang Rivaldo sakit.
Iya, gue gak bakalan bilang sama siapa-siapa kok. Ya udah, nanti sore lo ke rumah aja. Oke. Seharian aku kepikiran, apa benar Bang Rivaldo udah gak ada umurnya lagi? Bener-bener kayak singkat banget dong. Bahkan aku belum bisa kayak ngasih ngasih semua yang pengen aku kasih ke dia gitu. Bahkan aku belum bisa mengelus mukanya, bercanda sama dia, terus jalan-jalan, makan bareng, nginep, dan lain-lain. Belum semuanya. Lalu sore-sore aku langsung pergi ke rumahnya Arif. Ketemu sih sama Fajar waktu itu. Fajar nanya, mana dek, buru-buru banget. Aku lagi ada tugas nih di sekolahan. Hah? Tugas apaan malam-malam? Tugas kelompok, jadi nginep gitulah di sekolahan. Perlu gue antar gak? Nggak usah deh Jar, gak apa-apa, gue sendiri aja. Serius nih? Iya. Benar? Iya. Nanti juga ada teman gue kok yang jemput. Udah deh kalau gitu. Udah gue pamit ya Jar. Oke, hati-hati ya dek. Terus aku jalan tuh kan, jalan. Si Fajar tuh ngeliatin aja. Kayak dia tuh udah feeling kali ya. Mungkin dia udah ngerasa kayak ada sesuatu hal yang disembunyiin sama aku gitu. Cuma dia waktu itu diem aja. Dia cuma ngeliatin dari jauh sampai akhirnya aku hilang dari pandangannya dia. Sampai di rumah Arif, rumahnya sepi, gak ada siapa-siapa. Terus tiba-tiba Arif datang bawa motor. Dek ayo, jadi ikut gak? Di rumah gak ada orang. Udah gak ada orang, udah gak apa-apa bareng sama gue. Di situ dia bawa tas. Terus aku dibonceng sama dia kan. Ini tas buat apa? Baju ganti buat Bang Rivaldo. Oh, yaudah sini gue pegang. Aku pegangin bajunya dia. Sedih. Dibawain tuh bajunya. Bajunya dibawa. Terus aku pegangin, aku peluk aja bajunya dia itu kan. Kayak ngebayangin kalau misalkan aku lagi meluk dia kan. Lama banget. Kataku gak nyampe-nyampe sih. Lama banget. Pengen ketemu. Karena aku pengen ketemu sama Bang Rivaldo kan. Udah lama banget gak ketemu. Lama banget. Terus aku bilang, ini masih lama Rif. Dari tadi kok di jalan mulu, gak nyampe-nyampe. Sabar kenapa? Tunggu bentar, masih beberapa menit lagi. Terus aku gak kepikiran lapar atau enggak sih waktu itu. Sebenarnya lapar karena emang pulang sekolah aku beres-beres terus ngaji langsung pergi. Jadi emang nggak sempet makan. Tapi aku nggak bilang sama Arif sih kalau aku belum makan. Jadi aku biarin aja deh kelaparan di jalan. Terus sampailah di rumah sakit. Kataku rumah sakitnya gede banget tuh. Rumah sakitnya gede banget di daerah aku. Kataku, hah? Rumah sakitnya gede banget. Bener di sini nih. Ya iyalah. Udah yuk masuk yuk. Diajak masuk pakai lift tuh. Terus naik ke atas. Terus kata dia tuh di situ ruangannya Bang Rivaldo. Rame tuh di depan pintunya rame. Di ruang tunggunya ya. Kataku, itu keluarga lo? Iya, keluarga gua sama tamu juga, ada tamu juga gitu. Terus aku jalan tuh sebenarnya malu karena emang aku kan nggak begitu kenal banget sama keluarganya ya. Akhirnya aku ngikut ngintilin ngintilin si Arif gitu di belakangnya Arif aja sambil ngeliatin kondisi gitu kan. Terus gak lama kemudian tuh kan pintu kebuka sedikit tuh. Pintunya kebuka terus ibunya keluar dari ruangan itu. Ternyata ibunya dibolehin masuk gitu lah. Ibunya bengkak gitu loh matanya. Kataku, aduh aku udah gak kuat ini. Pasti sedih lagi nih di dalam kan. Terus pada nanya kan,
nanyanya juga pelan-pelan. Jadinya di situ tuh aku nggak begitu mendengar informasi dari si ibu dalam itu. Akhirnya cuman kayak ibunya nahan tangis gitu loh, nahan nangis. Terus dirangkul gitulah sama si bapak gitu kan. Terus Arif diem. Terus tiba-tiba dia ninggalin aku tuh si Arif. Dia langsung ngumpul sama keluarganya. Sama-sama nangis semuanya, kataku, hah kenapa nih? Ada apa nih gitu kan? Nangis gitu kan. Terus akhirnya aku nggak kuat dong, aku nggak bisa ngelihat orang nangis, sumpah aku bener-bener kayak nggak bisa ngelihat orang dan nggak tega gitu loh ngelihat orang nangis di depan aku gitu. Ikutan sedih juga sih waktu itu karena suasananya emang lagi berduka gitulah ya. Terus gak lama kemudian aku nggak kuat, aku ngelihat ke pintu. Di pintu itu kan ada kacanya ya, aku ngeliat di situ sedih. Rivaldonya tuh kayak udah banyak banget yang dipasang gitu di badannya, di pokoknya semuanya deh nggak tahu dah itu namanya apaan. Pokoknya badannya tuh udah penuh dengan tusukan-tusukan gitulah. Kataku, aduh diapain sih ini orang, mana mana tubuhnya makin mengecil, pokoknya kurus banget. Pengen banget itu masuk ke dalam gitu ya, cuman nggak bisa masuk ke dalam itu, nggak dibolehin karena aku bukan keluarganya kan, cuma bisa ngeliat dari luar. Akhirnya aku nggak kuat, aku keluar, aku bilang sama Arif, gue pulang ya. Loh kenapa lu kok pulang gitu? Nggak apa-apa, gue kayak apa namanya tadi izinnya sebentar doang sih mainnya. Mana sih lu, katanya mau ke sini, giliran udah dibawa cuma bentar doang. Gue nggak, beneran gue nggak kuat sebenarnya. Gue pengen lama di situ, cuman gak kuat ngelihat kondisinya Bang Rivaldo di situ kan. Kayak akhirnya aku pulang tuh, beneran aku pulang. Terus anehnya ya, selesai itu tuh kan dia bilangnya Bang Rivaldo udah kayak nggak ada harapan lagi untuk sembuh gitu kan. Dia sembuh. Itu yang bikin aku kaget dong, shock juga sih, kayak serius. Iya udah boleh bawa pulang gitu. Aku dapat informasi dari si Arif itu setelah beberapa minggu gitu. Jadi dia kayak rawatnya lama banget di situ, terus dibawa pulang dan katanya udah siuman. Jadi udah bisa diajak ngobrol, udah bercanda-bercanda juga, terus udah udah bisa ngelihat jelas. Terus udah tuh, karena aku senang banget gitu. Aku sebenarnya juga bantu doa juga sih di rumah, ya Allah doa ya Allah sembuhkanlah dia gitu, karena aku sayang banget sama dia gitu kan. Pokoknya aku sering doain tuh sampai aku bikin novelnya tuh, bukan novel, kayak bikin diary gitu menceritakan tentang Bang Rivaldo di buku aku. Sekarang aku nggak tahu sih bukunya di mana. Pokoknya pernah aku tulis juga namanya dia di buku diary itu. Pokoknya nama-nama orang yang pernah deket sama aku tuh aku bikinin diary gitu. Terus udah tuh kan dia sembuh, aku seneng banget. Sampai pada akhirnya tuh di bulan pertama setelah dia sembuh itu, dia kan mulai aktif tuh, mulai mulai memberanikan diri untuk tampil ke depan gitu. Ibaratnya kayak suka mejeng di depan rumah, walaupun kondisi tubuhnya belum sebegitu kuat, masih agak sedikit membekas-bekas gitulah di badannya. Cuman aku nggak berani untuk datang ke rumah itu dan ngobrol sama dia gitu. Aku biarin dulu aja gitu sampai dia benar-benar nyaman untuk ditanya gitu. Terus habis itu aku izin sama Arif dong, Rif, sore ini gue boleh nggak main ke rumah lo? Pengen ketemu sama abang gitu kan. Hah? Main aja nggak apa-apa dek. Kemarin juga ditanyain tuh. Benar, iya kata dia, si Ade temen lu kok nggak pernah main lagi ke sini gitu katanya. Serius? Iya. Ya udah lu datang aja ke rumah, nanti juga ada abang kok di rumah gitu. Ya udah deh, nanti gue datang ke sana ya, boleh ya? Iya nggak apa-apa, nanti aja. Udah akhirnya aku seneng banget tuh. Aku bawain kue. Itu kue juga aku beli di warungnya Fajar. Terus aku bawain es kelapa gitu. Air kelapa sih, itu bukan es. Terus aku bawa tuh biar ada bawaan gitu ke sana. Nyampe di sana tuh dia senyum ke aku. Seneng dong. Seneng. Karena orang yang aku sayang ternyata udah sembuh. Udah gak sedih lagi nih aku kan. Kataku, abang udah sehat. Alhamdulillah udah sehat. Ternyata dia udah gak cuek lagi sama aku. Terus
Aku tanya-tanya dong, gimana kemarin di rumah sakit? Apa aja sih yang disuntik kemarin? Gitu kan. Kata dia, ini tangan abang, kata dia gitu. Mana coba lihat. Terus tangannya dikasihin ke aku kan. Oh iya, ini bekas-bekas suntikannya ya. Sakit banget ya kemarin ya. Sakit. Kepala abang juga sakit banget. Ini juga masih masa pemulihan, makanya disuruh sering berjemur. Terus suruh sering jalan-jalan kecil gitu di depan. Tapi belum bisa bawa kendaraan sih, masih keliengan gitulah palamnya gitu. Terus ya masih dapat obat dosis tinggi gitu. Jadi kadang kalau misalkan udah selesai minum obat, ya bawanya tidur gitu. Ya udah nggak apa-apa kataku gitu. Yang penting abang udah sehat. Aku udah seneng banget ngelihatnya gitu kan. Makasih ya deh ya. Katanya kemarin kamu ke rumah sakit juga. Siapa yang cerita? Arif. Kata dia ada adik kemarin bang, cuman dia nggak lama, cuma sebentar doang. Iya, habisnya aku nggak tega ngelihat abang di situ. Kenapa? Nggak tega aja. Soalnya pasti sakit banget. Apalagi aku ngelihat banyak banget infusan. Aku nggak kuat ngelihatnya, makanya aku pulang aja. Kok gitu sih? Ya tungguin aja dulu. Nggak apa-apa. Kamu kenapa sih kok sedih? Eh, ya aku sedih aja. Soalnya selama abang sakit itu aku taunya pas abang udah di rumah sakit itu. Aku nggak tahu sih mereka pada kenapa. Soalnya nggak ngasih tahu kalau misalkan abang sakit itu. Oh gitu. Ya kemarin juga cerita. Katanya sengaja nggak ngasih tahu siapa-siapa karena emang penyakit abang kan tahu sendirilah. Kamu udah tahu kan sakitnya apa? Iya, udah tahu, cuman ya gitulah deh. Tapi abang berharap kamu gak usah terlalu banyak ngomong ke orang ya tentang penyakit abang, karena abang juga belum terlalu sembuh banget. Kamu gak usah terlalu deket-deket gitu. Ya nggak apa-apa kataku gitu. Nggak apa-apa, abang mau deket-deket sama aku gitu. Aku juga nggak takut kataku gitu. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Namanya juga penyakit ya, kita nggak tahu. Ya intinya mah jangan ngikutin abang nakal gitu kata dia. Apa sih? Udah, aku pengen ngeliat abang main bola lagi. Oh iya? Kamu pengen abang ngeliat main bola? Ya udah, nanti ya kalau udah sembuh abang main bola lagi. Terus aku tiba-tiba nanya gini, pacar abang masih sering datang ke sini? Abang udah putus? Hah? Iya, soalnya dia tahu abang sakit. Sakitnya itu sakit yang seperti itu lagi. Jadi mungkin dia ilfil sama abang atau dia ya nggak tahu lah. Ya mungkin ya bukan jodoh abang kali ya. Jadi dia ninggalin abang gitu. Katanya sih udah mau nikah sekarang. Serius bang? Iya tapi udahlah nggak usah dibahas. Ya udah kalau gitu abang cepat sembuh ya. Iya, kamu gak usah nangis dong. Nah apa sih nangis? Jagoan gak boleh nangis. Harus kuat, abang aja yang sakit biasa aja. Kok nunduk kenapa? Gak apa-apa, aku seneng aja. Ternyata abang udah sembuh. Kangen banget soalnya. Oh enggak, maksud aku tuh kayak ya kangen aja. Biasanya kan abang sering sering ketemu sama aku gitu. Ya, abang sekarang seperti inilah dek. Dijauhin. Siapa yang ngejauhin? Teman-teman apa? Masa? Iya, mereka nggak pernah datang waktu abang sakit. Abang sendiri aja sama keluarga. Ya Allah, aku jadi sedih. Terus cerita-cerita kayak gitu kan. Terus udah mau malam, aku pulang. Bang, besok aku main lagi ya. Abang sehat-sehat, cepat sembuh pokoknya. Sekarang istirahat dulu, aku mau pulang gitu. Ade bawa apa itu? Aku sampai lupa kan, kataku. Oh iya ya Allah, aku tadi bawa ini. Abang mau nggak ini? Ah, seger tuh kayaknya. Iya boleh deh, abang mau gitu kan.
Tapi nggak pakai es ya, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, pakai itu aja. Udah akhirnya aku kasih ke dia. Terus kata dia seneng banget abang dapat makanan. Makasih ya dek. Iya sama-sama. Aku pulang ya. Akhirnya aku pulang. Terus aku nggak sengaja kayak refleks gitulah meluk dia. Terus dia seneng banget dong. Kata dia, apa sih dek kok kamu peluk-peluk, kata gitu. Gak apa-apa aku kangen aja, kata begitu kan. Terus aku peluk dia. Ya sedikit sih aku cium dikit lah lehernya dia. Karena aku kayak sesayang gitu sama dia. Terus kata dia, ya udah deh Ade makasih ya kamu udah main kesini ya. Terus aku pulang. Nyampe di rumah aku bikin surat gitulah diary. Tapi buat aku doang sih, bukan buat dia. Hari ini aku seneng banget karena aku ketemu sama orang yang aku suka. Dia udah sembuh. Pokoknya bla 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 bla. Sampai pada akhirnya besoknya tiba-tiba Arif gak datang ke sekolah. Sebenarnya aku tuh pengen ngobrol lah sama si Arif gitu kan. Dia gak datang. Terus tiba-tiba ada pengumuman kalau misalkan Arif sedang berbelasungkawa. Aku nggak tahu nih, shock banget. Berbelasungkawa, ya pasti ada yang meninggal dong. Padahal kan kemarin tuh udah sembuh. Tapi kenapa tiba-tiba ada informasi itu kan? Nangis juga kan jadinya aku. Mana diinfoin lagi di sekolahan. Nanti teman-teman yang mau ikut gitu kan, silakan pulang sekolah kita bareng-bareng ke rumah duka gitu kan. Siapa sih yang meninggal gitu kan? Aku langsung lari ke kelasnya Arif. Aku tanya langsung ke wali kelasnya, ada wali kelasnya di situ. Ibu, itu informasi keluarga Arif siapa sih yang meninggal sih bu? Gitu kan. Katanya sih abangnya ya. Iya ya abangnya ya. Siapa sih namanya? Valdo gitu loh. Hah? Bener bu? Iya, katanya sih begitu. Nanti kita satu kelas bakalan ngelayat ke sana. Terus guru-guru juga nanti bakalan datang ke sana. Ibu beneran bu? Iya, kamu kenapa? Enggak, aku shock aja gitu karena Arif kan teman saya bu. Jadi ini apa namanya? Ya turut berduka gitu lah bu. Oh iya, Ibu juga sedih dengerin kabarnya karena memang Arif juga jarang sih cerita tentang keluarganya gitu kan. Tiba-tiba ya udah dapat informasi kayak gini ya kita sesama umat muslim ya mendoakan gitu. Nanti ya kalau misalkan kita nggak bisa ikut pemakaman ya kita berbelasungkawa ke rumahnya lah gitu. Aku nggak habis pikir waktu itu. Aku langsung kabur beneran. Aku dari kelas aku bilang sama wali kelas kan, Bu, saya minta izin mau pulang. Kenapa kamu ngapain izin pulang? Nanti kita ngelayatnya gini-gini. Ini darurat bu. Saya nggak bisa. Arif itu teman saya bu. Saya pengen kesana, saya pengen bantu ini segala macam. Kata ibu. Ya udah kamu isi form deh, gitu kan. Isi data pulang cepat gitu. Aku langsung nggak habis pikir langsung ambil tas langsung lari kabur ngambil sepatu langsung. Pokoknya kayak orang kesurupan gitu. Aku bener-bener kayak gak bisa. Ini pasti bohong kataku gitu kan. Ini bohong ini pasti bohong. Enggak. Kemarin aku masih ketemu dia gitu kan. Nah apa sih jahat banget nih. Kenapa ninggalin aku kataku gitu. Di perjalanan aku cuman kayak lari sampai akhirnya aku ketemu sama tukang ojek. Bapak. Aku langsung Pak mau pakai ojek. Mau kemana? Mau ke ini gitu. Ya udah ayo pakai ojek. Nyampe di rumahnya rame banget orang. Udah rame. Nggak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Cuman liatin dari jauh. Terus kataku, mayatnya di mana? Lagi dimandiin katanya sih. Oh iya. Iya, lagi dimandiin. Nanti dikuburnya di mana sih?
katanya sih di belakang situ tuh ada kuburan keluarga gitulah. Tadi udah dilihat juga sih, kuburannya udah dibuat gitu. Kapan sih ninggalnya? Semalam. Jadi tuh kayak malam-malam, eh tiba-tiba tuh si ibunya teriak di rumah. Jam berapa ya? Udah mau pagian gitulah. Oh iya, iya. Jadi kita kalau tetangganya ya dengar dong teriakan ibu gitu kan. Kita langsung masuk dan mastiin kenapa gitu. Ternyata si Valdo ini udah nggak ada nyawanya gitu, udah nggak ada napasnya gitu. Terus tapi ya gitulah gitu. Jadi kita langsung beres-beres, sudah langsung informasi ke yang lain. Akhirnya udah pagi-pagi kita langsung siap-siap gitu. Ini baru mau selesai mandi, terus habis ini kita mau sholatin bareng-bareng. Aku langsung kayak nggak bisa lagi. Aku ikut sholat, dan pas sholat itu udah nggak bisa ngeliat muka dia kan, muka dia udah ketutup kan pas sholat. Aku ikut bawa itunya, kerandanya. Terus maaf ya, aku cengeng banget ya. Aku bawa kerandanya tuh selama jalan tuh di dalam pikiran aku cuman memori sama dia gitu kan. Sampai di pemakaman, turunin, aku pokoknya nyaksiin dia terakhir kali gitu. Jadi ya makanya aku bilang pertemuan aku sama dia tuh cuma singkat, nggak lama. Kemarin agak khawatir gitu loh nyeritain ini, karena menurut aku ini bakalan sedih juga endingnya. Bukan berpisah yang kayak menikah lah atau apa, enggak, tapi berpisah untuk selamanya gitu. Jadi ya, Bang Rivaldo itu bukan orang yang pernah jadi pacar aku, enggak. Deket sih iya gitu, aku aja yang baperan gitu. Terus terakhir kali aku ngeliat mukanya dia pas diarahin ke kiblat, pelan-pelan tanahnya masuk ke dalam, itu ngebayangin kayak dia sendirian gitu. Terus udah, aku nggak kuat deh waktu itu. Ya kalian bisa ngebayang sendirilah gimana rasanya jadi orang yang udah ditinggalin sama orang yang disayang gitu. Kayak waktu itu aku ditinggal sama bapak juga kayak gitu, bapak aku juga kayak gitu. Jadi udah trauma sih sebenarnya. Terus ya, apa namanya, seminggu setelah dia pergi tuh mungkin momen sama dia tuh mungkin masih terasa ya. Terus nggak lama kemudian aku dipanggil sama Arif untuk tahlilan gitulah ke rumah. Aku datang ke rumah itu dan aku masih kayak mencium aroma ada Bang Rivaldo di rumah itu. Terus tiba-tiba si ibu nawarin kayak, "Ade mau nggak pakai barang Bang Rivaldo?" Eh, Kata Arif, kasih ke Ade aja gitu. Ade pilih aja deh apa yang mau Ade pakai gitu. Hah? Maksudnya gimana bu? Ya bajunya Valdo, barang-barangnya Valdo, biar bermanfaat, dipakai aja lah sama orang gitu. Gak apa-apa, diambil aja. Nanti yang gak usah diambil ibu simpen gitu. Ya diambil aja gak apa-apa. Ibu udah ikhlas kok, udah ikhlas. Akhirnya aku dikasih waktu itu kayak celana, tasnya dia, terus sepatu buat sekolah gitu. Udah, akhirnya aku ke pemakamannya dia lagi tuh setelah beberapa minggu. Masih basah sih pemakamannya dia tuh. Aku datang ke situ, ya aku doain, terus aku ajak ngobrol gitu. Ya, begitulah teman-teman. Jadi walaupun aku sama dia
nggak mempunyai hubungan khusus, tapi dia adalah orang yang pernah mengisi dan mewarnai hidup aku, walaupun sedikit agak sedih endingnya. Dan aku masih berharap dia itu masih ada waktu itu, ya ternyata sudah tidak seperti yang aku harapkan gitu. Jadi ya, terima kasih teman-teman semuanya yang udah dengerin aku cerita hari ini. Maka video ini tayang sampai selesai, dan ini adalah akhir dari ceritanya Bang Rivaldo. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang udah dengerin aku cerita, yang udah dengerin aku ngoceh selama beberapa menit. Pokoknya tetap support aku terus untuk membuat konten. Terserah kalian mau percaya atau tidak, karena memang aku tidak memaksakan kalian untuk menyukai konten aku. So, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.